Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak dosen kami, Dr. Andes Cian Amori, Magister Pendidikan, selaku dosen pada mata kuliah Filsafat Pendidikan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Arifah Rizkia dengan NPM 218 dengan program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 3D. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya dengan judul Isu-isu kontemporer dalam filsafat pendidikan tentang tantangan dan juga peluang di era digital. Oke teman-teman, terkait dari latar belakang pembahasan ini adalah di era digital saat ini, teknologi menjadi bagian penting dalam pendidikan. Perubahan besar terjadi dalam cara belajar di mana siswa bisa mengakses pengetahuan melalui platform pembelajaran online dan materi digital, dan juga aplikasi pendidikan kapan saja dan di mana saja. Nah, hal ini mendukung kebutuhan pendidikan modern yang lebih fleksibel dan tentunya juga interaktif. Namun, tidak semua siswa itu bisa merasakan manfaat ini secara merata. Masalah seperti kesenjangan akses teknologi di daerah terpencil dan juga isu etika digital, seperti plagiarisme serta privasi. Nah, ini menjadi tantangan besar yang harus diatasi. Dalam konteks filsafat pendidikan, nilai moral, keadilan, dan juga pengembangan potensi siswa itu perlu menjadi dasar untuk memastikan pendidikan di era digital tetap relevan, inklusif, dan dapat membentuk karakter siswa yang baik. Setelah memahami latar belakang tadi, kita bisa melihat ada beberapa masalah penting yang perlu dibahas terkait pendidikan di era digital ini, yaitu yang pertama, apa saja tantangan utama yang dihadapi pendidikan di era digital menurut perspektif filsafat pendidikan. Yang kedua, bagaimana peluang yang muncul dari integrasi teknologi dapat memanfaatkan dalam pendidikan. Dan yang terakhir yaitu apa saja implikasi filosofis dari era digital terhadap nilai-nilai pendidikan dan pengembangan peserta didik. Selanjutnya yaitu terdapat tujuan. Nah, tujuan pembahasan ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai isu-isu pendidikan di era digital dari sudut pandang filsafat pendidikan. Dan di sini ada 3 tujuan utama dalam filsafat pendidikan di era digital. Yang pertama itu untuk menjelaskan tantangan dan peluang pendidikan di era digital berdasarkan perspektif filsafat pendidikan. Yang kedua, menganalisis dampak perubahan digital terhadap sistem dan metode pendidikan saat ini. Dan yang terakhir yaitu untuk mengidentifikasi nilai-nilai filosofis yang relevan dalam mengarahkan pendidikan agar adaptif dan tetap mempertahankan etika dan juga nilai moral. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan pokok pembahasan. Jadi yang pertama itu ada pengertian dari filsafat pendidikan dan juga era digital. Nah, pada filsafat pendidikan itu adalah suatu cabang filsafat yang membahas tentang tujuan, prinsip, dan juga metode pendidikan. Menurut Tiller 2017, filsafat pendidikan itu berfungsi sebagai landasan untuk menciptakan paradigma atau menciptakan sistem pendidikan yang berkualitas. Sedangkan era digital itu adalah transformasi besar atau perubahan besar di dunia pendidikan melalui teknologi. Misalnya itu seperti internet dan juga media sosial. Menurut Kadir dan Shaudi 2018, era digital itu dapat memungkinkan pendidikan itu dapat lebih fleksibel, adaptif, dan juga interaktif. Nah, selanjutnya yaitu tantangan pendidikan di era digital. Pada poin pertama yaitu adanya perubahan besar dalam metode pembelajaran. Nah, jika dulu pembelajaran itu hanya dilakukan secara tatap muka di dalam kelas, sekarang pembelajaran itu sudah dilakukan secara daring atau semakin luas dan semakin umum digunakan. Nah, tentunya ini tuh berdampak. Nah, salah satu dampak yang sering terlihat itu adalah berkurangnya interaksi sosial langsung antara siswa dan juga guru. Padahal, menurut Suryana 2016, interaksi langsung itu sangat penting untuk pengembangan keterampilan komunikasi, kerjasama, dan juga pemahaman mendalam terkait dengan materi yang ada dalam pembelajaran di dalam kelas. Selanjutnya, tantangan kedua yaitu etika digital dalam pendidikan. Di era ini, siswa dengan mudah dapat mengakses informasi dari internet. Tetapi seringkali hal ini menimbulkan masalah seperti plagiarisme, di mana plagiarisme terjadi ketika siswa menyalin karya orang lain tanpa mencantumkan sumbernya. Nah, ini tentunya dapat merusak integritas akademik. Selain itu, ada juga masalah terkait dengan privasi digital, di mana data pribadi siswa yang diunggah ke platform pendidikan daring sangat rentan terhadap penyalahgunaan. Selanjutnya, yaitu poin terakhir, adanya kesenjangan akses teknologi. Nah, di sini tentunya tidak semua siswa itu memiliki akses yang sama.
terhadap perangkat digital dan juga internet. Mungkin di kota besar itu akses akan lebih mudah, tetapi di daerah terpencil atau dengan latar belakang ekonomi yang rendah, akses ini mungkin masih menjadi kendala yang besar. Slide selanjutnya yaitu peluang pendidikan di era digital. Nah, meskipun ada banyak tantangan, era digital juga memberikan peluang besar. Salah satunya adalah inklusivitas dan aksesibilitas pendidikan. Dengan teknologi, siswa yang tinggal di daerah terpencil atau memiliki keterbatasan fisik kini dapat mengakses pembelajaran yang berkualitas. Misalnya, pembelajaran daring memungkinkan siswa mengikuti kelas tanpa harus datang ke sekolah fisik. Menurut Hashim 2019 menyebutkan bahwa teknologi dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih ramah bagi semua siswa, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Nah, ini adalah langkah besar menuju pendidikan yang lebih inklusif. Selain itu, teknologi juga memungkinkan pembelajaran yang lebih adaptif dan personal. Materi pembelajarannya bisa disesuaikan dengan gaya belajar dan tingkat pemahaman masing-masing siswa. Misalnya, aplikasi pendidikan seperti kuis interaktif dapat memberikan soal yang sesuai dengan kemampuan siswa. Selanjutnya, peluang lain yang tidak kalah penting adalah kolaborasi global. Nah, teknologi itu dapat memungkinkan siswa dari berbagai negara untuk berdiskusi atau bekerja sama dalam proyek daring. Hal ini itu untuk memperluas wawasan mereka tentang budaya lain dan dapat meningkatkan kesadaran global. Nah, begitu juga menurut Suherman 2020, beliau menekankan bahwa kolaborasi global ini itu sangat penting untuk membangun toleransi dan juga saling pengertian antar budaya. Slide selanjutnya yaitu implikasi filsafat pendidikan di era digital. Dalam konteks filsafat pendidikan, perubahan di era digital ini memunculkan pertanyaan besar. Contohnya, bagaimana kita memastikan pendidikan itu tetap relevan dan etis di tengah kemajuan teknologi? Nah, salah satu jawabannya adalah melalui pendekatan pragmatisme. Jadi, dalam pendekatan pragmatisme itu, dia menekankan pentingnya pembelajaran berbasis pengalaman nyata. Nah, jadi pendidikan itu harus relevan dengan kebutuhan dunia nyata dan dapat mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan di masa depan. Nah, selain itu, pendidikan ini juga harus membekali siswa dengan nilai-nilai moral yang kuat. Nilai etika digital perlu diajarkan sejak dini agar siswa dapat menggunakan teknologi dengan bijak dan bertanggung jawab. Selain nilai moral, pendidikan di era digital juga harus mendorong kemandirian siswa. Teknologi memungkinkan siswa untuk belajar secara mandiri, tetapi ini juga membutuhkan tanggung jawab pribadi. Nah, filosofi eksistensialisme itu sangat relevan di sini karena mendorong siswa untuk aktif mencari pengetahuan sendiri dan tidak hanya bergantung pada guru. Slide selanjutnya yaitu studi kasus. Nah, di sini ada beberapa contoh nyata di Indonesia tentang bagaimana teknologi itu diintegrasikan dalam pendidikan. Salah satu diantaranya adalah Universitas Terbuka yang menggunakan pembelajaran daring untuk menjangkau mahasiswa di daerah terpencil. Nah, ini dapat memungkinkan mereka mendapatkan pendidikan tinggi tanpa harus meninggalkan daerah asal. Terus selanjutnya yaitu yang kedua ada pada SMA Lab School Jakarta yang memanfaatkan aplikasi pembelajaran berbasis web untuk menciptakan pengalaman belajar yang interaktif dan juga mandiri. Terakhir yaitu ada pada sekolah Cikal yang menerapkan blended learning, yaitu bagaimana kombinasi pembelajaran daring dan tatap muka yang memberikan keseimbangan antara fleksibilitas teknologi dan interaksi sosial di kelas. Slide terakhir yaitu kesimpulan. Jadi, perkembangan teknologi digital membawa banyak perubahan dalam pendidikan, mulai dari cara belajar hingga akses informasi. Filsafat pendidikan memainkan peran penting untuk memastikan teknologi digunakan dengan bijak demi tujuan pendidikan yang lebih baik, tanpa mengabaikan prinsip moral dan juga etika. Di era digital ini ada banyak peluang seperti akses pendidikan yang lebih luas dan kolaborasi global. Namun, tantangan seperti kesenjangan akses dan masalah etika digital juga tetap perlu diatasi. Nah, jadi filsafat di era digital juga menekankan pentingnya membekali siswa dengan nilai etika yang kuat, kemandirian, dan juga keterampilan hidup agar mereka siap menghadapi perkembangan zaman dan juga kemajuan teknologi yang akan datang. Oke teman-teman, itulah dari presentasi dan juga pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.